Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPD Kota Semarang akan segera dibuka. Mari kita pelajari apa saja fitur yang ada di dalamnya. Nah, ini sudah ada di halaman depan ya, pendaftaran TK, SD, dan SMP. Beranda regulasi, untuk regulasinya bisa dipahami sebelum mendaftar supaya tidak dirugikan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian ada jadwal, selanjutnya PSD, pertanyaan sering ditanyakan. Ini sangat penting mengingat kebijakan-kebijakan baru dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini belum dipahami betul oleh masyarakat. Nah, coba kita bahas pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kalau mengenai tidak bisa cetak pendaftaran, itu terkait dengan browser yang masih diblok, maka harus dibuka dulu. Jika browser Anda Google Chrome, maka buka Google Chrome, kemudian klik kanan atas ya, ada 3 titik, kemudian pilih setting, klik show advanced setting, kemudian privacy and security, kemudian content setting, cari label pop-up, kemudian pengaturan blog ini diubah menjadi allow. Kemudian kalau yang dari Mozilla Firefox, nah ini lebih mudah lagi, tinggal hilangkan centang pada blog pop-up. Pastikan header tidak tercentang dan margin dibuat none. Kemudian masalah terkait KK yang seharusnya masuk zona 1 kok di hasil cetakannya masuk zona 2. Nah, ini tinggal dilihat tanggal KK-nya, biasanya kurang 1 tahun. Dan untuk pendaftaran TK tidak ada biaya sama sekali. Kemudian di SD juga tidak ada tes seleksinya. Kemudian untuk yang SMP tanggal 21 Juni sampai 25 Juni 2020, 24 jam nonstop, berarti dimulai malam minggu. Caranya masukkan NIK, tanggal lahir, dan mengisi keywords. Kemudian bagaimana jika tidak ada koneksi internet? Anda bisa ke sekolah asal pada tanggal 22 Juni. Akan dibantu di sekolah asal. Ingat ya, untuk yang sekolah asal ini sifatnya hanya fasilitasi, hanya membantu. Selanjutnya kakak luar kota domisili di Semarang 2 tahun atau lebih. Ini bisa. Caranya minta surat keterangan dari kelurahan, kemudian datang ke sekolah pilihan pertama. Kemudian dari SMP ini berapa sekolah yang boleh dipilih? Nah, ini diberi pilihan 4 sekolah. Jika di sekolah pertama tidak diterima, maka akan diperingkat kembali di sekolah pilihan yang kedua. Seterusnya sampai sekolah yang keempat. Kemudian verifikasi data cabut berkas di PPD tahun ini tidak ada, semuanya serba online. Kemudian jika lupa password, nah ini langsung menghubungi Dinas Pendidikan dengan layanan telepon yang sudah disediakan untuk meminta password. Tidak diterima di sekolah pilihan pertama, apakah bisa diterima di sekolah pilihan 2, 3, dan 4? Jawabannya bisa, akan tetapi jika memang nilainya memenuhi syarat untuk diterima di sekolah pilihan kedua, 3, dan 4. Kemudian bagaimana mekanisme penyeleksian pada PPD tahun 2020 ini? Nilai-nilai dari calon peserta didik dari zonasi, kemudian rapor, prestasi, lingkungan akan diakumulasikan menjadi nilai akhir, kemudian diperingkat. Peringkat tertinggi sampai peringkat terendah. Nah, jika ada nilai akhir yang sama, maka diprioritaskan yang pertama jarak, kemudian yang memiliki kartu keluarga tinggal di daerah, lalu usia, kemudian pilihan yang pertama, dan yang terakhir adalah nilai tertinggi dari urutan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nah, ini berlaku jika ada nilai akhir yang sama. Artinya, jika tidak ada yang sama, maka berlaku ketentuan normal, nilai tertinggi sampai nilai terendah. Selanjutnya fitur kontak. Nah, ini kontak dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Silahkan dicatat. Selanjutnya coba kita lihat profil sekolah yang SD dulu. SDN Bandar Harjo 1. Nah, ini ada visi, misi, ada prestasi. Nah, silahkan dilihat-lihat jika Anda masuk di zona dari sekolah SD ini. Selanjutnya untuk yang dari SMP, nah SMP Negeri 1 Semarang, yang di Jalan Ronggo Lawik, Gisik-Brono, Semarang Barat. Visi, misi, prestasi. Nah, luhur budi, cerdas, berprestasi, berwawasan lingkungan. Ini visi dari SMP Negeri 1 Semarang. Untuk prestasinya, wah banyak sekali ini, sampai 51 prestasi. Dan untuk SMP Negeri 1 Semarang ini terkenal dengan marching band-nya ya, karena sudah berhasil merebut juara nasional Piala Presiden 2019. Kemudian selanjutnya untuk data sekolah. Nah, ini semua data sekolah ada di sini. Dari mulai SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 44 ya, di kecamatan mana, nomor telepon, kemudian data nama kepala sekolah. Nah, ini untuk daya tampung ya. Paling banyak
Satu sekolah ini 9 rombel. Satu rombel ini 32 siswa. Jadi kalau 9 rombel berarti 228 ya. Selanjutnya untuk zonasi. Nah, ini untuk ketentuan zonasi sudah tertulis ya, jelas berdasarkan kelurahan. Kemudian bagi Anda yang berada di lingkungan sekolah, ini ada nilai lingkungan. Lumayan, nilainya 3. Untuk nilai lingkungan ini juga sudah ditetapkan ya, berdasarkan dengan lingkungan masing-masing. Kemudian untuk informasi pendaftaran SMP ya, mulai tanggal 21 sampai 25 Juni 2020. Waktunya 24 jam non-stop. Tempatnya bebas. Ya, cara pendaftaran masukkan NIK, tanggal lahir plus pilih SMP pilihan. Pilihan pertama sampai ke-4 ya. Kemudian siapkan dokumen pendukung, KK, rapor, kemudian piagam prestasi, surat keterangan ya jika anak guru, kemudian surat keterangan berkebutuhan khusus jika berkebutuhan khusus. Kemudian dokumen yang dihasilkan ini print out formulir pendaftaran. Sebagai catatan, kata sandi jangan sampai lupa karena ini dibutuhkan saat cetak pendaftaran dan daftar ulang. Sekali lagi, jika ingin mendaftar, Anda langsung masuk di pendaftaran. Nah, ini karena memang belum dibuka ya, tampilannya seperti ini. Kemudian ketika sudah disimpan, maka cetak formulir pendaftaran ini. Kemudian kalau ingin melihat hasilnya, ada di jurnal pendaftaran, statistik pendaftaran, kemudian pengaduan. Nah, ini juga ada penanganan pengaduan PPD ya. Jadi jangan khawatir masyarakat Kota Semarang. Ini jika ada kendala, prinsip pengaduan ini segala permasalahan dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat di lapangan ya. Kemudian permasalahan yang muncul dapat segera dievakuasi kemudian dikoordinasikan untuk segera diperbaiki selama dalam proses berjalannya PPD. Pada prinsipnya segala permasalahan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk-bentuk penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini tata cara penanganan pengaduan sesuai yang berlaku di Dinas Pendidikan Kota Semarang ya. Mohon masyarakat Kota Semarang juga jika mengalami kendala tempuh jalur ini dan ikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Jangan ketika ada suatu permasalahan diupload di media sosial. Ini bukan menyelesaikan masalah, justru akan merugikan panjenengan semua. Ikuti prosedur yang ada. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya hasil seleksi. Nah, ini setelah pemeringkatan hasilnya akan muncul di sini nanti pada 27 Juni 2020. Dan pengumuman ditempel di sekolah masing-masing. Selanjutnya bagi yang diterima akan melakukan proses pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang ini dilakukan secara online mandiri dengan cara klik tombol formulir peserta didik. Dan jika tidak melakukan proses pendaftaran ulang online mandiri ini, maka pendaftar dianggap mengundurkan diri. Nah, sayang kan? Tidak jadi diterima. Selanjutnya statistik PPD SMP. Nah, ini contoh saja ya, karena statistik ini 2019 sebagai contoh untuk tahun sekarang. Nah, demikian informasi terkait dengan PPD Kota Semarang tahun 2020. Sekali lagi saya ingatkan, untuk kata sandi jangan sampai lupa dan pastikan identitas data-data nilai itu sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian ketika sudah simpan, maka data tidak bisa diubah lagi. Maka perhatikan betul-betul, jangan sampai kecewa di kemudian hari. Saya doakan semoga putra-putri Anda diterima di sekolah yang menjadi pilihannya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.